Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Kita melanjutkan materi perkuliahan tentang farmakovigilan. Sebelumnya, kita telah membahas materi tentang farmakoepidemiologi, di mana beberapa kasus telah kita sedikit pelajari tentang gambaran, kemudian apa itu farmakoepidemiologi, peran farmakoepidemiologi, serta sedikit kemarin tentang bagaimana cara menghitung, cara meneliti, kemudian bagaimana cara menginterpretasikan hasil dari data yang telah didapatkan atau membaca hasil penelitian tentang farmakoepidemiologi. Nah, kemudian salah satu lanjutan dari farmakoepidemiologi yakni adalah tentang ilmu farmakovigilance. Nah, saat kita membahas atau kita berbicara tentang farmakovigilance, untuk mengawali kita akan membahas terlebih dahulu terkait farmakovigilance dari segi bahasa. Yang pertama, seperti teman-teman ketahui tentang farmakon adalah obat. Ini sering kita bahas. Kemudian vigilir dalam bahasa Latin, yakni pemantauan atau pengawasan. Sehingga farmakovigilance adalah nanti terkait dengan pengawasan obat, masih berkaitan dengan ilmu dari farmakoepidemiologi. Kemudian konsep atau ranah tentang farmakovigilance. Nah, ini adalah fokusnya deteksi sinyal keamanan dari obat. Yang pertama, eh, farmakovigilance itu akan memastikan bahwa dari segi keamanan obat-obatan itu seluruh obat yang telah beredar itu memiliki efek yang bermanfaat serta aman yang akan digunakan oleh pasien. Nah, kemudian selain memfokuskan atau fokus pada keamanan, ilmu ini juga mengidentifikasi atau mendapatkan sinyal tentang bahaya dari produk-produk farmasi. Nanti akan kita sedikit pelajari ranah area dari pharmacovigilance, apakah hanya obat saja ataukah ada beberapa produk lainnya. Kemudian mungkin masih ada efek yang beredar di pasien di masyarakat. Namun pharmacovigilance harapan terakhirnya itu adalah meminimalkan risiko yang akan dihadapi oleh pasien terkait dengan produk-produk farmasi. Jadi mulai dari keamanannya, kemudian setelah memastikan aman dalam prosesnya juga harus mampu menangkap, mampu menjaring tentang sinyal bahaya dari perubahan produk yang beredar di masyarakat, sehingga harapannya mampu meminimalkan risiko yang terjadi yang dihadapi oleh pasien. Kemudian ini berdasarkan data atau teori dari Kementerian Kesehatan bahwa tujuan dari farmakovigilance utama adalah meningkatkan perawatan dan keselamatan pasien, khususnya dalam penggunaan obat dan seluruh intervensi pengobatan. Kemudian meningkatkan kesehatan dan keamanan masyarakat, tentu dalam penggunaan obat. Kemudian menemukan masalah terkait dengan penggunaan obat dan menyampaikan temuan tersebut pada saat yang tepat. Nah, pada kondisi saat ini mungkin seharusnya teman sudah mulai ada gambaran, oh pada kasus saat ini yang sedang ramai dalam 1 bulan 2 bulan ke belakang ya saat ini adalah kasus pada ethylene glikol di dalam sirup. Itu merupakan ranah ilmu dalam pharmacovigilance. Oke, jadi di sini sudah mulai tujuannya, seharusnya sudah ada gambaran eh, bagaimana sih ilmu pharmacovigilance. Tentu pada dasar ilmu farmakovigilance kita tidak membahas secara detail karena di sini hanya menjadi gambaran awal terkait dengan apa itu tujuan serta manfaat dari farmakovigilance untuk terkait proses pelaporan, kemudian siapa yang harus melakukan, itu nanti
teman-teman akan lebih mempelajari pada saat di industri. Oke, kemudian tujuan yang selanjutnya adalah memberikan kontribusi dalam penilaian manfaat, bahaya, khasiat, serta risiko obat. Yang perlu diingat tadi untuk mencegah dampak yang merugikan atau meminimalkan efek yang terjadi di masyarakat. Mendorong penggunaan obat yang aman, rasional, serta efektif, baik dalam segi terapi maupun terkait dengan biaya yang diterima atau yang akan dikeluarkan oleh pasien. Dan terakhir adalah meningkatkan pemahaman, pendidikan, dan pelatihan klinis dalam pharmacovigilance serta komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Oke, tadi ada tiga tujuan di awal, kemudian selanjutnya ada tiga tujuan di slide kedua. Nah, yang pertama tadi tidak tekan terkait dengan adanya keamanan pada pasien. Kemudian kalau ada masalah akan diinformasikan terkait temuan. Kemudian pada slide yang kedua di sini lebih terkait dengan penggunaan obat di masyarakat serta bagaimana cara menyampaikan yang tepat. Nah, nanti dalam tujuan ini teman-teman perlu ingat kita kaitkan dengan kondisi pada saat ini, pada kasus sirup ini. Tentang bagaimana pendapat teman-teman, bagaimana cara menyikapi dan sebagainya nanti kita ulas di akhir. Kemudian ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ranah dari pharmacovigilance tadi saya sampaikan di awal tidak hanya terkait obat, tapi ada produk biologi, obat-obatan kimia dan herbal, obat tradisional maupun suplemen, dan yang terakhir juga termasuk alat kesehatan. Jadi seluruh produk farmasi itu masuk dalam ranah pengawasan atau ruang lingkup dari pharmacovigilance. Bagaimana dengan kondisi saat ini, itulah nanti yang menjadi topik yang cukup menarik. Kemudian dari gambaran dari ruang lingkup tujuan dari segi bahasa, di sini bisa kita simpulkan bahwa pharmacovigilance itu adalah ilmu serta kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, deteksi, penilaian, pemantauan, serta pencegahan efek samping dari produk farmasi. Jadi tidak hanya obat, tidak hanya pemberian informasi saja, namun juga terkait dengan pengumpulan data nanti akan terkait dengan kegiatan bagaimana proses pengumpulannya, kemudian deteksi sinyal bahaya, kemudian bagaimana cara menilai apakah ini termasuk masalah yang vital, masalah yang harus segera dipublikasikan, kemudian pemantauan sampai proses pencegahan efek itu terjadi lebih lanjut. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya dari eh, pharmacovigilance ini? Yang pertama tadi adalah tentu pengumpulan informasi tentang sifat, karakteristik klinis, dan efek samping dari obat. Bagaimana proses pengumpulannya? Nanti sedikit saya sampaikan di akhir proses pengumpulan dari pharmacovigilance ini dan kenapa sih kok di Indonesia mungkin dari beberapa teman-teman yang mendengarkan atau melihat video ini terdengar kurang familiar ilmu dari pharmacovigilance ini sama halnya dengan kemarin ilmu di farmakoekonomi, farmakoepidemiologi. Kenapa itu kurang familiar nanti ada gambarannya. Kemudian yang kedua, mendokumentasikan dan menganalisis data efek samping yang telah dikumpulkan untuk mendeteksi hubungan antara obat dan efek samping yang tidak diinginkan. Kenapa perlu ada deteksi hubungan? Karena saat nanti setelah terjadi pelaporan di nomor satu tadi ada informasi didapatkan tidak serta-merta akan disimpulkan bahwa oh obat A atau obat sirup ini misalkan dalam kasus sekarang itu menimbulkan efek samping seperti yang dilaporkan misalkan tentu akan dianalisis apakah ini terjadi pada beberapa kasus kemudian apakah ada penggunaan obat lain kemudian apakah ada kondisi klinis tertentu dari si pasien atau masyarakat yang menggunakan obat ini kemudian baru akan dideteksi apakah benar ada hubungan dan selanjutnya akan
dilanjutkan dengan penentuan tindakan perbaikan untuk menghilangkan. Yang pertama, meminimalkan atau mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh efek obat yang memerlukan tersebut. Kemudian nanti di sini apakah bagaimana dari langkah-langkah ini yang teman-teman pahami, dari langkah-langkah ini yang teman-teman menurut pendapat teman-teman semua, apakah langkah yang diambil oleh pemerintah pada saat ini sudah tepat atau seharusnya bagaimana sih untuk menyikapi pharmacovigilance atau menyikapi kasus yang terjadi saat ini itu nanti bagaimana menurut pendapat teman-teman. Kemudian memantau dampak dan eh, efek dari tindakan yang diambil pada nomor 3. Seperti pada saat ini peredaran sirup sempat dihentikan seluruhnya. Kemudian secara bertahap diinformasikan, oh sirup A ini boleh, sirup B boleh, dan seterusnya. Apa dampak dari kebijakan tersebut? Apakah itu sudah tepat, ataukah ada efek yang muncul, dan seterusnya. Dan siapa yang harus melaporkan yang bertanggung jawab? Yang pertama adalah di sini terkait kasus ini ya, sebagai contoh itu adalah industri. Jadi setelah terjadi kasus ini, industri farmasi harus menetapkan prosedur tindak lanjut. Jadi tidak hanya saat terjadi kasus, bahkan setiap industri itu ada pedoman tentang bagaimana kalau terjadi satu pelaporan, terjadi kasus klinis dan sebagainya, serta ketertelusuran laporan tindakan dari kejadian yang tidak diinginkan. Jadi pada informasi awal-awal kemarin yang dilarang seluruh sirup, kemudian sempat muncul informasi oh yang bermasalah pada batch-batch tertentu. Nah, seperti pada kasus batch tertentu itu pihak industri harus mampu menampilkan ketertelusurannya. Jadi batch tertentu itu nomor berapa saja, dia beredar kemana dan sebagainya itu harus mampu tertelusur. Atau kandungan ethylene glycol yang muncul ini didapatkan dari polyethylene glycol, dibeli dari mana, industri mana dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan ketertelusuran. Kemudian kenapa sih kok perlu pharmacovigilance? Nah, terkait obat ini tentu teman-teman mengetahui bahwa setiap obat itu memiliki efek yang positif yang menguntungkan sehingga akan memunculkan efek yang tepat yang diinginkan, dan yang kedua adalah terkait dengan efek obat yang tidak inginkan. Adverse reaction-nya tentu akan merugikan. Nah, untuk mencegah hal itu lebih meluas pada efek yang tidak diinginkan, tentu dibutuhkan data tadi, kemudian pelaporannya, dan seterusnya. Sehingga peran dari pharmacovigilance ini tentu sangat besar sekali. Nah, dalam konsep utama di sini ada bagaimana cara atau metode untuk melaporkan dari permasalahan atau data yang ada di masyarakat terkait penggunaan obat. Dalam hal ini tentu saja terkait dengan obat yang telah beredar. Nah, sumber data dari eh, pharmacovigilance terkait dengan eh, data-data yang akan diolah pertama adalah dari data uji klinis dan non klinis, itu didapatkan dalam sebelum beredar di masyarakat, kemudian literatur secara ilmiah, secara teori bagaimana, kemudian studi farmakoepidemiologi seperti yang disampaikan kemarin, bagaimana cara melakukan studinya, kemudian bagaimana cara pengumpulan datanya, dan yang terakhir adalah sistem pelaporan spontan. Di dalam pharmacovigilance nanti inilah yang akan menjadi salah satu kunci atau big data dari pharmacovigilance. Nah, pelaporan adverse drug reaction yang tidak diminta atau secara spontan tadi merupakan landasan pembuatan data dalam keamanan dan pengawasan obat pasca pemasaran. Jadi spontaneous reporting system atau pelapor obat secara spontan itu menjadi salah satu kunci data utama yang berlaku di negara kita, di Indonesia. Jadi di Indonesia terkait dengan penggunaan obat, pelaporannya itu masih secara spontan. Jadi ada lembar meso yang mungkin teman-teman habis ini bisa browsing bagaimana lembar meso itu apa saja yang harus ada, kemudian bagaimana sistem pelaporannya, itu yang saat ini berlaku di Indonesia. Namun
penelitian menunjukkan bahwa pelaporan spontan bukan metode yang cukup komprehensif karena tentu saja tidak semua masyarakat, tidak semua orang itu mengetahui oh, ternyata obat yang saya minum ini menimbulkan efek seperti ini. Jadi saat ada efek biasanya akan dihentikan obatnya, kemudian tidak dilaporkan, tidak merasa efek ini merugikan sehingga data yang seharusnya terkumpul karena merasa tidak bermasalah atau tidak penting bagi masyarakat sehingga tidak dilaporkan. Kemudian tadi ada metode pelaporan, di sini ada banyak sebenarnya, namun yang kita bahas ini hanya cukup tiga terlebih dahulu tentang metode pelaporan. Metode pelaporan ada yang sifatnya dia tadi spontan, ini secara pasif, jadi pemerintah hanya tinggal menunggu, pelaporan dari masyarakat, dari tenaga kesehatan, dari dokter, dari farmasis, dari perawat dan sebagainya. Ada juga yang sistem pelaporan secara aktif, yani secara benar-benar memantau penggunaan obat. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan ada dua penggolongan secara besar, pelaporan secara aktif dan pelaporan secara pasif. Secara pasif ya ini cara yang spontan tadi, jadi tinggal menunggu laporan data dari masyarakat, dari pengguna, dari tenaga kesehatan yang menggunakan. Kemudian secara aktif ya ini menggunakan metode cohort event monitoring. Yang kedua dengan menggunakan targeted spontaneous reporting. Yang pertama terkait dengan metode pelaporan yang pasif dengan spontaneous tadi. Sistem pelaporan spontan digunakan untuk membuat hipotesis tentang potensi bahaya obat-obatan yang perlu evaluasi lebih lanjut. Pada spontaneous ini merupakan pengumpulan data yang diterapkan pada pasca pemasaran. Jadi saat obat sudah beredar mengenai keamanan obat dan identifikasi sinyal keamanan. Yang dimaksud ini adalah tanda-tanda ada perubahan mungkin khasiat, perubahan efek samping, perubahan efek yang tidak diinginkan yang muncul, data lab yang muncul dan sebagainya. Kemudian kenapa sih sebenarnya sebuah sistem ini perlu dilakukan terkait dengan keunggulannya? Yang pertama adalah dapat mengidentifikasi reaksi yang sangat langka atau tidak dapat terdeteksi selama periode singkat dari uji klinis. Seperti dengan di farmakoepidemiologi kemarin, data-data yang didapatkan yang muncul di masyarakat itu pada pasien kondisi khusus, pada eh, kasus-kasus tertentu yang itu tidak dilakukan uji, tidak dilakukan pengamatan selama eh, fase uji klinis itu dapat ditemukan di data farmakoepidemiologi ataupun data-data dari pharmacovigilance ini. Kemudian memudahkan dokter, pasien, dan dokter untuk melaporkan adanya dugaan ADR ke pusat farmacovigilance atau pusat MESO. Kalau di Indonesia monitoring efek samping obat dan pada sistem simultaneous reporting system ini dapat memantau semua obat selama obat itu masih beredar di pasaran. Namun di balik keunggulan ini tentu tadi ada kekurangan yang muncul di sistem ini kan ya ini seperti uh, apa keinginan masyarakat, keinginan pasien, keinginan tenaga kesehatan untuk melaporkan secara mandiri ke pusat pharmacovigilance atau ke MESO itu uh, masih kurang sehingga data yang dilakukan sangat tergantung dari uh, pelaporan secara mandiri ini. Itu yang paling utama. Ada juga terkait dengan individual case safety report. Ini merupakan metode yang juga digunakan di Indonesia. Ini laporan individu terkait kejadian tidak diinginkan pada penggunaan obat, termasuk vaksin pun juga yang tadi pada satu pasien pada waktu tertentu. Laporan tersebut wajib dilakukan kepada Pusat Pharmacovigilance atau MESO nasional. Apa saja yang harus dilaporkan dalam lembar kuning kalau pada lembar manualnya. Jadi minimal pertama ada informasi pelapor, jadi siapa yang melaporkan, apakah pasien, keluarga, ataukah tenaga kesehatan. Kemudian informasi pasien yang dapat diidentifikasi,
mulai dari kondisi pasien, demografi pasiennya, usianya, eh, kondisi klinis pasien, kemudian informasi kejadian tidak diinginkan, apa yang muncul dari obat yang digunakan, efek sampingnya yang diduga itu merupakan efek yang merugikan. Yang terakhir adalah informasi obat yang dicurigai. Informasi terkait obat yang dicurigai ini bisa obat yang digunakan secara tunggal ataupun mungkin obat ini digunakan secara kombinasi dengan obat lain. Jadi bisa jadi oh ini muncul karena interaksi obat atau muncul dengan interaksi obat yang lain. Itu perlu dilaporkan. Jadi minimal empat informasi ini itu harus disampaikan pada saat pelaporan ke pusat farmakovigilan tadi. Yang kedua, metode pelaporan cohort event monitoring. Kalau kita mendengar nama cohort, tentu harus diingat pada kemarin metode penelitian yang dilakukan di farmakoepidemiologi, bisa dilihat di video sebelumnya atau video setelahnya terkadang teman-teman lihatnya. Jadi cohort berarti mengikuti perjalanan dari kasus yang akan diamati. Kalau event monitor adalah studi cohort prospektif. Kalau mendengarkan prospektif berarti mengikuti atau proses mengamati kasus ini secara prospektif, secara ke depan dengan observasi, non intervensi berarti. Jadi tidak ada intervensi, jadi hanya mengamati, mengikuti perjalanan dari penggunaan obat pada pasien yang dilakukan pada awal fase pasca pemasaran obat baru. Jadi sebagai gambaran, pasien yang menerima obat pada kasus tertentu akan diamati baik oleh pemerintah ataupun terutama dari industri pembuat obat, diamati bagaimana efek yang muncul, kemudian data apa yang dapat didapatkan, itu akan diamati pada studi cohort. Metode ini dirancang untuk menangkap semua reaksi yang tidak diinginkan yang terjadi pada kelompok pasien tertentu yang terpapar, berarti yang menggunakan obatnya secara spesifik yang baru dipasarkan selama praktik klinis rutin. Jadi memantau atau mengamati pasien setelah minum obat ada nggak sih efek yang muncul, efek yang tidak diinginkan. Karena sekali lagi eh, data secara klinis pada saat uji klinis itu sangat terbatas karena keterbatasan waktu, yang kedua keterbatasan sumber dana, keterbatasan pasien. Kemudian apa saja yang didapatkan dari cohort ini? Yang pertama adalah status penyakit pasien, kemudian pada kondisi tertentu seperti contoh pada status kehamilan, riwayat medis masa lalu, penggunaan obat apa yang sudah digunakan, penggunaan obat-obatan pada saat ini. Jadi pengobatan pasien biasanya akan mendapatkan beberapa obat dan diamati apakah terjadi interaksi dan sebagainya. Kemudian gejala apa yang muncul dari penggunaan obat tersebut, kemudian perubahan kondisi klinis seperti apa yang muncul, apakah malah memunculkan gejala baru, dan pengamatan terkait laboratorium dari si pasien. Yang terakhir adalah targeted spontaneous reporting. Jadi hampir sama dengan spontaneous reporting system tadi yang pertama, namun bedanya di sini spontaneous targeted reporting ini dia pelaporannya tetap secara spontaneous tapi ada pengamatan secara khusus. Ini metodologi yang mirip dengan pelaporan spontan tapi melibatkan kelompok pasien yang terdefinisi dengan baik di mana profesional kesehatan sedang mencari case declaration tentu. Jadi pada kondisi pasien tertentu dia akan diamati, namun pelaporannya secara individu dari pasien atau tenaga kesehatan. Namun sudah dipantau mulai awal. Sistemnya sama dengan spontaneous secara sukarela, namun sudah diamati mulai awal. Tentu dengan kerjasama dari tenaga kesehatan. Kemudian pada pelaporan, kemudian pada proses pharmacovigilance ada beberapa titik kritis dalam proses pelaporannya. Pertama adalah pemantauan profil keamanan yang berkesinambungan. Ini menjadi satu masalah karena untuk
memantau secara berkesinambungan itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian harus mampu menetapkan, menilai, dan menerapkan sistem manajemen risiko dan mengevaluasi efektivitas langkah minimal untuk meminimalkan risiko yang terjadi. Jadi seperti pada kasus saat ini, seperti yang sampaikan di awal tadi, apakah dengan menyetop atau menghentikan seluruh peredaran sirup pada awal itu langkah yang tepat atau hasilnya bagaimana? Kemudian melakukan pengumpulan, pemrosesan, manajemen, kontrol mutu, dan tindak lanjut, ini berlaku di industri. Kemudian mengkomunikasikan masalah keamanan antara industri farmasi, seperti yang muncul kemarin, kemudian melaporkan, kemudian berkoordinasi dengan Badan POM, dan yang terakhir harus mampu mengkomunikasikan kepada pasien, masyarakat, tenaga kesehatan terkait dengan data-data yang didapatkan, hasil kebijakan yang muncul, khususnya dalam hal perubahan profil manfaat dan risiko obat. Apakah obat yang digunakan, apakah sama sekali dilarang, apakah oh ini muncul dengan ambang batas yang diperbolehkan dan sebagainya. Oke. Dari ranah-ranah pharmacovigilance tadi, saya mengharapkan nanti di sini teman-teman semua berkomentar di kolom komentar terkait dengan kasus yang saat ini muncul di Indonesia terkait dengan permasalahan yang muncul pada sirup. Bagaimana komentar teman-teman semua terkait dengan tadi tujuan dan ruang lingkup pharmacovigilance eh, tentang kasus yang sekarang beredar ataupun terkait dengan bagaimana metode pelaporannya, apakah ada yang kurang tepat atau sudah tepat. Kemudian dari proses kritis mungkin ada yang bermasalah. Jadi silakan nanti di kolom komentar menampilkan atau menuliskan 3 angka NIM terakhir untuk teman semua. Kemudian berkomentar tentang proses eh, permasalahan yang ada di Indonesia saat ini pada sirup yang mengandung etilen glikol dari segi pharmacovigilance, baik dari pengumpulan datanya, prosesnya, ruang lingkup dan tujuannya, atau mungkin terkait dengan metode pelaporannya ada yang kurang tepat, atau kebijakan yang diambil sudah tepat atau belum, seharusnya bagaimana, silakan berkomentar untuk menanggapi terkait dengan kasus di pharmacovigilance saat ini. Baik, terima kasih. Kita akhiri semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.